salah, iya serba salah beneran guys. Aku tuh bukan kayak misalnya kayak jujur ya, kayak aku tuh pinter berkata, aku pinter ngomong, tetapi kalau ada Kak Afsan aku sama sekali udah nggak bisa ngomong lagi. Ngomong udah nggak bisa, otak aku sama hati aku tuh, omongan aku tuh udah berbeda-beda, kayak lari ke sana ke sini. Itu kayak kenapa sih otak aku kemana-mana gitu. Kata si Pikachu sekalinya pas ketemu Afsan dia sumbing, dia katanya bapak lu sumbing. Ada aja kalian ngatain orang ya. Kenapa kalian suka ngata-ngatain orang? Kenapa kalian suka ngatain? Dia itu adalah ini aku gitu. Kalian nggak tahu ngatain orang. Aku nggak kan, nggak Rafki, kamu anak baik. Imajinasi netizen mah aneh-aneh. Iya bener. Jujur aku tuh nggak ada berimajinasi Kak Afsan tuh gimana atau itu tuh nggak ada. Serius aku nggak ada berekspektasi Kak Afsan tuh nanti gimana. Ini nggak ada sama sekali. Kayak aku tuh ini guys, maksudnya kayak apa ya, aku tuh udah siap ketemu Kak Afsan, mau gimana pun dia itu adalah cinta aku, hidup aku gitu. Kayak aku nggak bisa tanpa dia, jadi kayak mau gimana pun dia aku I like. Rasa kalau mereka menahan tekanan dalam hati jadi kikuk sendiri. Iya bener, enjoy. Kak Afsan tuh bisa ngerasain gak sih apa yang aku rasain? Ngerasain pasti ya. Cuman karena dia pemeran utamanya di sini, Kak Afsan kan pemeran utamanya di sini. Jadi kayak dia itu tuh kayak ini gitu, karena dia yang mengontrol semuanya. Jadi kalau aku tuh kayak pasangannya, mana sih? Dia sutradaranya gitu. Menurutku ya mak, kalau udah dibilang Bang Afsan gitu berarti udah sering banget tuh netizen. Iya bener. Cinta datang dari give ya terbang. Nah itulah pengorbanan, tanda Tanzakit. Setiap kamu pengen kamu ini, misalnya gini, aku tuh mau ini, mau rumah gitu, mau rumah. Kamu kalau mau rumah itu harus ngapain dulu gitu? Kalau mau rumah harus ngapain? Pasti kamu harus kerja, terus kamu harus cari uang untuk mendapatkan rumah itu. Begitupun ini, jadi setiap apa yang kamu lakukan, yang ingin kamu gapai, setiap semua itu ada pengorbanannya. Jadi tergantung, misalnya kayak kamu tuh modal es teh doang, berarti emang pengorbanan kamu tuh cuma es teh doang. Jadi kayak setiap orang itu berbeda-beda, jadi jangan disamakan, oke? Ya nggak sih, misalnya kayak mungkin kayak modal kamu cuma es teh doang, jadi berbeda-beda gitu. Mungkin Kak Afsan emang lebih gitu, mampu, rezekinya banyak, berarti ini, jadi jangan disamakan, beda gitu. Ini kalian sama orang tuh berbeda, oke? Jadi setiap orang itu pasti ada pengorbanannya. Iya, itu tanda dia yakin, makanya Papi Afsan nggak mikir-mikir kalau nge-give besar. Ya karena Kak Afsan mampu gitu. Kak Afsan mungkin rezekinya banyak, dia nggak pernah nyinyirin orang, fokus dengan kerjaannya gitu. Jadi kayak rezeki orang tuh berbeda-beda ya guys. Jadi kayak aneh aja sih, misalnya kayak dia bilang ini karena give, karena ini, karena itu gitu. Yang Kak Afsan aja tuh nggak pernah loh kayak Kak Afsan tuh udah mau 4 bulan nih, udah ke level 47 di rumahku gitu. Nggak pernah dia kayak ngebebanin mas orang kayak ini, nggak ada, nggak, selalu lebih, nggak pernah kurang dia ngasihnya gitu. Jadi kayak emang kayak se-effort itu. Jadi kayak ini, orang tuh berbeda-beda guys, pengorbanan itu tuh orang tuh berbeda-beda. Misalnya kalian cuma mampu es teh doang, ya udah itu juga bentuk pengorbanan. Misalnya kayak kalian, aku cuma mampu jemput antar kamu, itu namanya juga pengorbanan. Kamu sleep call atau teleponan atau perhatian, itu juga pengorbanan. Jadi pengorbanan orang tuh berbeda-beda, jangan disamaratakan, tergantung mampu atau enggaknya. Tapi intinya semuanya baik kok gitu, semuanya bagus, semuanya baik, tergantung orangnya aja gitu. Jadi kayak hargain pasangan kalian sih, nggak semua orang ini.
kapsan, orang atas, aku mah anak rendah, beda jauh kok Kak. Nah iya Tanza, makanya kamu itu kalau kita itu di dunia ini tuh ya, di dunia ini tuh kita sama, di mata Tuhan tuh sama, nggak ada atas bawah, atau ini tuh nggak ada atas bawah. Orang yang di atas itu tuh juga pasti ada bagaimana dia mencapai ke atas, pasti udah ada banyak pengorbanannya, pasti banyak kayak Kak Abson, pasti dia banyak rintangannya untuk mencapai ke atas. Nggak mungkin orang lahir langsung ini tuh nggak ada. Jadi kalau hidup kamu cuma untuk menyinyirin orang, itu tuh nggak bakal maju. Jadi kayak hidup kamu tuh kayak fokus ke diri kamu, kerja, sukses. Nah kamu nanti baru bisa merasakan, oh kayak gini ya jadi Kak Abson gitu. Oh gini ya jadi Kak Abson, ternyata kayak gini ya jadi Kak Abson gitu. Dia oh gini jadi Kak Abson. Tahu kan kalau lancar ngomongnya pas Kak Abson nggak ada, iya kelas banget ilmunya. Iya, jadi kayak nggak usah nyinyirin orang guys. Setiap manusia itu semuanya sama, nggak ada di atas, nggak ada kalangan bawah. Yang penting kita bisa bermanfaat sama orang aja, nggak mengganggu orang, nggak tiba-tiba iniin orang, nabok orang ya. Yang penting kita bermanfaat dan nggak mengganggu orang. Kalau emang kalian nggak bisa menjadi orang bermanfaat, ya udah diem aja. Ada Rafathar baru lahir udah jadi sultan ya, ya juga ya. Udah takdir itu. Nah takdir itu takdir Rafki gitu. Itu nah makanya kamu itu harus jadi Raffi Ahmad. Raffi Ahmad pasti mulainya nggak mudah, kenapa bisa dia jadi sesultan itu gitu. Jadi kalau kamu pengen, anak aku nggak pengen merasakan apa yang aku rasakan dulu gitu. Jadi nanti suatu saat anak aku harus jadi kayak Rafathar, biar lahir langsung jadi sultan. Berarti kita orang tuanya harus kerja keras gitu. Jadi kan kayak masa ke masa itu kan berbeda guys. Raffi Ahmad pasti nggak langsung jadi sultan kan. Jadi karena dia pengen anaknya nggak mau merasakan apa yang dia rasakan, makanya dia kerja keras. Begitupun kalian, siapa sih yang pengen kayak anak kita ngerasain apa yang kita rasain? Pasti nggak juga. Semua pasti pengen yang terbaik, tetapi kan kita nggak bisa ini dilahirkan di siapa, dilahirkan di keluarga yang bagaimana, di ini. Kalau emang bisa request, ya udah aku request sama orang ini aja gitu. Terus hidup itu nggak bisa request. Kayak stop nyinyirin orang, kayak ngata-ngatain orang, nggak ada pentingnya guys. Tapi jangan sampai lupa yang di bawah, kayak pasti dong. Kita tuh tips bahagia itu tuh jangan melihat ke atas, jangan melihat kebahagiaan orang, jangan iri sama kebahagiaan orang. Jadi ininya ke bawah, karena kalau kita lihat ke bawah kita lebih bersyukur. Oh ternyata ada yang di bawah aku, masih banyak yang ini gitu. Jadi harus sering lihat di bawah pasti emang. Kalau nyamping juga enak.